Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi aritmatika sosial. Kompetensi dasar. Mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu untuk menentukan harga jual, penjualan, pembelian, untung dan rugi, serta persentasenya. Selanjutnya, siswa juga diharapkan mampu untuk menentukan bunga tunggal. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai keuntungan dan kerugian, apakah kalian tahu aritmatika sosial itu dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita? Seperti supermarket atau toko swalayan menjual kebutuhan sehari-hari. Barang yang dijual seperti bahan makanan, minuman, perabotan rumah tangga, dan peralatan sekolah. Setiap barang yang dipajang selalu dibelilah berharga. Ada satu macam barang diberi satu label harga. Ada juga satu barang kemasan isi beberapa barang sejenis diberi satu label harga. Untuk barang-barang promosi, selain ada label harga, juga ada tambahan informasi diskon. Ketika toko swalayan memberikan diskon, harganya yang dibayarkan tidak sebesar harga yang tertera di labelnya. Harga dan diskon merupakan salah satu contoh aritmatika sosial. Dengan mempelajari materi dalam bab ini, kamu akan mengetahui penerapan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya tentang diskon. Selain itu, kamu juga akan mengambil sikap dalam menentukan barang yang paling murah dan sesuai dengan keinginan kamu. Nah, baiklah, yang akan kita bahas yang pertama ialah mengenai keuntungan dan kerugian. Yang pertama, nilai barang. Nilai barang meliputi nilai keseluruhan dan nilai per unit. Misalkan, harga satu kemasan pensil atau isi 2 batang sebesar Rp4.000. Harga satu kemasan merupakan nilai keseluruhan. Harga satu batang pensil merupakan nilai per unit atau harga satuan. Dan banyak unit merupakan banyak barang dalam kemasan. Hubungan antara nilai keseluruhan, nilai per unit, dan banyak unit sebagai berikut. Nilai keseluruhan sama dengan banyak unit dikali nilai per unit. Selanjutnya, nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Perhatikan contoh soal berikut. Pak Joni membeli 2 lusin mangkuk seharga Rp108.000. Harga 3 buah mangkuk adalah, diketahui banyak unit sama dengan 2 lusin mangkuk, harga keseluruhan Rp108.000, satu lusin jumlahnya 12 buah, sedangkan untuk 2 lusin adalah 24 buah. Yang ditanya, harga untuk 3 buah mangkuk. Nilai per unit sama dengan nilai keseluruhan dibagi banyak unit. Harga untuk satu buah mangkuk sama dengan Rp108.000 dibagi 24 sama dengan Rp4.500. Jadi, harga untuk satu buah mangkuk adalah Rp4.500. Harga 3 buah mangkuk berarti 3 dikali Rp4.500 sama dengan Rp13.500. Jadi, harga 3 buah mangkuk Pak Joni adalah Rp13.500. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai harga pembelian, penjualan, untung dan rugi. Harga pembelian atau modal adalah sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang untuk pembelian atau pengadaan barang. Dalam situasi tertentu,
Modal adalah harga beli ditambah ongkos atau biaya lainnya. Harga pembelian atau modal dilambangkan dengan HB. Yang kedua, harga penjualan. Harga penjualan adalah sejumlah uang yang diterima pedagang dari hasil penjualan barang. Harga penjualan dilambangkan dengan HJ. Yang ketiga, untung atau laba. Untung atau laba adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Untung terjadi jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Untung dilambangkan dengan U besar. Hubungan antara HJ, HB, dan U sebagai berikut. HJ sama dengan HB ditambah U. Harga pembelian, HB sama dengan harga jual dikurang untung. Untung sama dengan harga jual dikurang harga pembelian. Yang keempat, rugi. Rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Rugi terjadi jika harga penjualan kurang dari harga pembelian. Rugi dilambangkan dengan R besar. Hubungan antara harga penjualan, harga pembelian, dan rugi sebagai berikut. Harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurang rugi. Harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Rugi sama dengan harga pembelian dikurang harga penjualan. Selanjutnya yang kelima adalah impas. Impas atau tidak untung dan tidak rugi terjadi jika harga penjualan sama dengan harga pembelian. Perhatikan contoh soal berikut. Seorang pedagang membeli telur dengan harga Rp18.000 per kilogram. Telur itu kemudian dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Jika pedagang tersebut berhasil menjual 15 kg telur, keuntungan yang diperoleh sebesar. Diketahui harga pembelian telur setiap kilogram adalah Rp18.000. Rp18.000 ini adalah HB. Harga penjualan telur setiap kilogram atau HJ sama dengan Rp20.000. Ditanya keuntungan yang diperoleh. Keuntungan telur setiap kilogram adalah untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Jadi harga jualnya Rp20.000 dikurang Rp18.000 sama dengan Rp2.000. Jadi keuntungan setiap kilogram dari penjualan telur adalah Rp2.000. Keuntungan yang diperoleh menjual 15 kg telur adalah total keuntungan sama dengan 15 dikali 2.000 sama dengan 30.000. Jadi besar keuntungan yang diperoleh setelah menjual 15 kg telur adalah Rp30.000. Yang ketiga, persentase keuntungan dan persentase kerugian. Besarnya untung atau rugi terkadang dinyatakan dalam bentuk persen. Persentase keuntungan atau kerugian selalu dihitung terhadap harga pembelian. Persentase keuntungan berkaitan dengan untung dan harga pembelian. Persentase kerugian berkaitan dengan rugi dan harga pembelian. Rumusan persentase keuntungan atau kerugian sebagai berikut. Persentase keuntungan. Persentase keuntungan sama dengan besar keuntungan dibagi harga pembelian dikali 100%. Persentase kerugian. Persentase kerugian sama dengan kerugian dibagi harga pembelian dikali 100%. Perhatikan contoh soal berikut. Pak Yuda membeli sebuah sepeda seharga Rp680.000. Pak Yuda menghias sepeda tersebut sehingga kembali mengeluarkan biaya sebesar Rp120.000. Sepeda itu kemudian ia jual dengan harga Rp960.000. Persentase keuntungan penjualan sepeda Pak Yuda adalah
Diketahui harga sepeda Rp680.000, biaya menghias Rp120.000. Jadi, total harga pembelian adalah Rp680.000 ditambah Rp120.000 sama dengan Rp800.000. Sepeda dijual dengan harga Rp960.000. Ditanya, besar persentase keuntungan penjualan sepeda. Besar keuntungan, untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian, sama dengan Rp960.000 dikurang Rp800.000, sama dengan Rp160.000. Jadi, besar keuntungan dari penjualan sepeda adalah Rp160.000. Persentase keuntungan. Persentase keuntungan sama dengan besar untung per harga pembelian dikali 100%. Persentase keuntungan sama dengan Rp160.000 per Rp800.000 dikali 100%. Sama dengan 1/5 dikali 100% sama dengan 20%. Jadi, keuntungan penjualan sepeda Pak Yuda adalah sebesar 20%. Keuntungan dari penjualan sepeda adalah sebesar 20%. Selanjutnya yang keempat ialah bunga tunggal. Bunga merupakan imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu, berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Besarnya bunga biasanya berbeda untuk setiap bank, sesuai dengan kebermanfaatan uang dan kesepakatan kedua pihak. Bunga umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok. Besarnya bunga bergantung pada besarnya tabungan, persentase bunga, dan periode. Misalkan tabungan atau modal sebesar M mendapat bunga tunggal sebesar P% per tahun. Besarnya bunga dapat dihitung sebagai berikut. Bunga setelah N tahun. B sama dengan N dikali P% dikali M. Bunga setelah N bulan. B sama dengan N per 12 dikali P% dikali M. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Bunga setelah N hari. B sama dengan N per 360 dikali P% dikali M. 1 tahun sama dengan 360 hari. Perhatikan soal berikut. Ahmad menyimpan uang di koperasi simpan pinjam sebesar Rp400.000 dengan bunga tunggal 1,5% per bulan. Bunga selama 1 tahun sebesar diketahui tabungan mula-mula atau M sama dengan Rp400.000. Bunga P% sama dengan 1,5 per bulan. Periode N sama dengan 1 tahun sama dengan 12 bulan. Yang ditanya, bunga selama 1 tahun. Besar bunga setelah 1 tahun, B sama dengan N dikali P% dikali M, sama dengan 12 dikali 1,5% dikali Rp400.000, sama dengan 12 dikali 1,5 per 100 dikali Rp400.000, sama dengan Rp72.000. Jadi, bunga yang diterima Ahmad selama 1 tahun sebesar Rp72.000. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.